Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Seperti kita tahu, beberapa waktu yang lalu pemerintah mengumumkan dengan sangat cukup mengejutkan bagi banyak masyarakat, khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan, bahwa ke depan PNS atau sistem seleksi PNS dihapus atau ditiadakan untuk guru. Ke depan guru akan direkrut melalui jalur P3K, jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Banyak polemik di masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Namun kebanyakan dari sivitas akademika, kampus-kampus dan juga PGRI menentang kebijakan tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita bisa mengulas mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dari pihak PGRI kemarin disebutkan bahwa adanya penolakan terhadap kebijakan tersebut karena tenaga-tenaga muda, tenaga potensial kemungkinan besar tidak berminat lagi menjadi guru karena peluang untuk menjadi PNS guru sudah atau disebut juga sangat kecil. Mereka kebanyakan akan dialihkan menjadi P3K. Alasan dari pemerintah kenapa PNS kemudian ditiadakan adalah karena dengan adanya PNS maka distribusi atau sebaran guru menjadi tidak merata. Kebanyakan para pegawai yang sudah bekerja 5 tahun lebih, mereka memilih untuk pindah tempat. Ini menjadi distribusinya tidak merata. Nah, untuk itu kemudian pemerintah mewacanakan akan mengganti jalur PNS menjadi P3K khususnya untuk tenaga guru. Nah, mari kita lihat apa saja perbedaan tentang ASN ini, yakni PNS dan P3K berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hal yang akan kita bahas nanti, yang pertama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tentang ASN. Kemudian yang kedua, siapa saja pegawai ASN tersebut. Ketiga, hak dan kewajiban ASN. Yang keempat, manajemen ASN. Dan yang terakhir sebagai tambahan, bahwa P3K tidak bisa langsung menjadi PNS. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri, nanti bisa searching tentang UU ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang isinya adalah tentang aparatur sipil negara. Siapa ASN itu, apa saja kedudukannya, apa saja tugas dan fungsinya, kemudian pemberhentian, pengangkatan, rekrutmen seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri di salinan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini. Mari kita simak. Nah, langsung kita masuk kepada salah satu pasal, yaitu pasal 6 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri atas dua pihak. Yang pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah PPPK atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, definisi dari dua jenis pegawai tersebut adalah jika PNS, bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Ini disebut sebagai NIP. Biasanya NIP terdiri dari
4 huruf pertama atau 4 angka pertama itu tahun lahir, kemudian 2 angka berikutnya adalah bulan, kemudian tanggal, kemudian berikutnya adalah tanggal atau bulan pengangkatan beserta tahunnya, gitu ya. Itu untuk NIP. Nah, kemudian untuk P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Nah, dalam konteks ini berarti P3K adalah pegawai dengan perjanjian kerja, atau mungkin ada yang menyebut sebagai pegawai kontrak. Nah, kontraknya berapa lama itu tergantung dari kebutuhan instansi pemerintah atau sesuai dengan kinerja si pegawai tersebut. Nah, ini terkait pegawai ASN ada 2, aparatur sipil negara ada 2, PNS dan P3K dengan definisi yang berbeda. Nah, kemudian ketiga, bahasan kita tentang ASN, aparatur sipil negara, ini mengacu kepada PNS dan P3K. Hak PNS disebut di sini pertama mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, mendapatkan cuti. Yang ketiga, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, mendapatkan perlindungan. Dan yang kelima, mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi, misalnya ikut pelatihan, kemudian studi lanjut, dan seterusnya. Itu untuk PNS. Sedang di bagian kedua untuk P3K, haknya yakni gaji dan tunjangan, kemudian cuti, kemudian perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Sama, ada pengembangan kompetensi, tetapi yang membedakan adalah poin ketiga. Untuk PNS ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk P3K berdasarkan undang-undang ini di pasal 22 tidak mendapatkan hal itu. Nah, ini yang salah satu menjadi polemiknya adalah itu, tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini menimbulkan keresahan gitu ya. Meskipun juga banyak yang berharap menjadi anggota atau pegawai P3K. Nah, berikutnya jika teman-teman ingin melihat langsung atau detailnya, silahkan nanti dicek sendiri atau ditanggapi dari undang-undang tersebut. Nah, bagian berikutnya ini tentang manajemen PNS. Nah, di sini ada banyak manajemennya dari A sampai N. Ada 14 poin. Sedangkan untuk P3K di sini ada 9 poin ya, dari huruf A sampai I. Nah, ada perbedaan yang agak mencolok terkait manajemen. Nah, untuk PNS meliputi pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, ada pengembangan karir, ada pola karir, kemudian di sini ada promosi, ada mutasi, ada penilaian kinerja, ada penggajian dan tunjangan, ada penghargaan, ada disiplin, kemudian ada pemberhentian, berikutnya ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang terakhir adalah adanya perlindungan. Ini terkait PNS. Sedang kita cermati untuk manajemen P3K. Yang pertama ada penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, ada penilaian kinerja, berikutnya ada penggajian dan tunjangan, ada pengembangan kompetensi, ada pemberian penghargaan, berikutnya ada disiplin, kemudian ada pemutusan hubungan kerja, mungkin ini yang disebut PHK, dan yang terlahir adalah perlindungan. Nah, dari manajemen ini terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara
PNS dengan P3K. Jika di bagian PNS ada pangkat golongan, di bagian P3K tidak ada. Kemudian di poin berikutnya ada pengembangan karir, di P3K juga tidak ada. Kemudian ada promosi, ada mutasi, P3K tidak ada. Dan berikutnya tadi ada pemberhentian. Ini jika disebutkan karena PNS pegawai tetap, maka pemberhentian nanti saat pensiun sekitar usia 58 sampai 60 tahun. Sedang untuk P3K ini poinnya adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja atau PHK. Jadi dalam konteks ini, jika dimungkinkan pegawai tersebut tidak atau kurang sesuai dengan manajemen yang ditetapkan atau standar minimal, maka sewaktu-waktu bisa diberhentikan atau mungkin istilahnya di PHK. Nah, kemudian tadi ada pola karir, ada pengembangan karir, ada pangkat jabatan, di P3K tidak ada gitu ya. Jadi pegawai P3K tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya, tidak ada pangkat dan jabatan, tidak ada 3A dan seterusnya sampai 4A kalau di PNS. Nah, di P3K tidak ada promosi mutasi. Jadi ini agak rentan untuk P3K gitu ya. Ini yang cukup membedakan kenapa menimbulkan polemik dan kemungkinan dikhawatirkan oleh pengurus PGRI jika P3K menjadi satu-satunya jalan menuju PNS guru, maka kemungkinan ke depan banyak putra-putri bangsa yang kompeten tidak mengikuti atau tidak berminat menjadi guru gitu ya, karena mengacu pada poin manajemen ini. Berikutnya, nah di sini di pasal ke-98 disebutkan, ini sebagai tambahan ya, pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Poin kedua, masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasar penilaian kinerja. Nah, mengacu pada konteks ini disebutkan diperpanjang sesuai kebutuhan, berarti nanti ketika tidak dibutuhkan kemungkinan tidak dipakai lagi. Atau poin kedua, dan berdasarkan penilaian kinerja. Jika penilaian kinerjanya nanti buruk, maka bisa sewaktu-waktu ada pemutusan hubungan kerja tadi gitu ya. Nah, ini tidak berlaku kepada PNS. Jika misalnya kinerjanya buruk, tidak bisa dipecat begitu saja. Kemungkinan hanya ada evaluasi atau pembimbingan, tapi tidak bisa diberhentikan. Tapi beda dengan P3K. Jadi kekuatan hukumnya untuk P3K cukup riskan, lemah gitu ya. Nah, poin kedua ini sebenarnya angin segar pasal 99, meskipun juga peluangnya kecil. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Nah, ini ada dua keuntungan, bukan keuntungan, tapi ada dua peluang. Yang pertama, tidak dapat diangkat secara otomatis, berarti ada kemungkinan bisa diangkat. Tapi poin kedua, berarti ada peluang untuk tidak bisa diangkat jika tidak memenuhi syarat PNS. Selama ini syarat yang paling kentara adalah usia maksimal 35 tahun. Jika nanti pegawai P3K melebihi usia 35, berarti peluang untuk PNS sudah tertutup gitu ya. Meskipun tetap ada peluang jika usianya belum 35. Nah, poin kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilakukan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, disebutkan jika ingin menjadi PNS, P3K harus mengikuti seleksi. Nah, masalahnya yang pertama, seleksi CPNS belum tentu dilakukan setiap tahun. Yang kedua, ada wacana atau kemarin sebenarnya sudah ditetapkan tapi peraturannya belum keluar, bahwa guru tidak punya
punya jalur untuk masuk PNS tapi dialihkan ke P3K. Nah ini, jadi nanti silakan bisa menjadi bahan pertimbangan terkait PNS dan P3K ini. Ya, demikian tentang PNS dan P3K sebagai tambahan referensi wacana untuk teman-teman semua. Jika mengacu ke Polda Poin ini berarti ASN bisa melalui 2 jalur, jadi tidak menutup kemungkinan jadi PNS dan P3K. Masalah muncul ketika kemudian kemarin disebutkan bahwa guru untuk menjadi ASN melalui jalur P3K saja gitu ya, tidak melalui PNS. P3K akan diperbanyak dan PNS-nya entah dikurangi atau tetap. Jadi perbandingan disebutkan 30 berbanding 70% gitu ya. Nah, alangkah lebih bijak jika jalur penerimaan guru tetap melalui 2 jalur, melalui PNS dan melalui P3K. PNS jika usia pelamar masih belum mencapai 35 tahun, dan melalui jalur P3K jika menghendaki menjadi pegawai pemerintah namun usianya sudah melebihi 35 tahun atau seseorang tersebut sudah mengabdi kepada negara melalui instansi-instansi pemerintah, semisal sekolah-sekolah negeri, tetapi masih menjadi honorer. Nah, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun menjadi honorer. Nah, itu kemungkinan bisa diprioritaskan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan taraf hidup pegawai pemerintah yang sudah mengabdi kepada pemerintah dengan jangka waktu yang sangat lama. Nah, tetapi jika masih memungkinkan untuk menjadi PNS, alangkah lebih baik tetap dibuka jalur menjadi PNS. Nah, demikian ulasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatian. Salam sukses untuk teman-teman semua. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.